Gadis berusia 18 tahun menjadi korban ruda paksa oleh seorang pria hingga meregang nyawa. Mirisnya, setelah dinyatakan menghilang selama 2 hari, Nia Kurniasari ditemukan terkubur tanpa busana dan sudah tak bernyawa. Dari hasil penyelidikan kami dan juga fakta-fakta di lapangan, kita dapati bahwasanya ruda paksa dilakukan hanya sekali. Namun sebelum dilakukan ruda paksa, itu dicurigai bahwasanya korban tersangka terlebih dahulu melumpuhkan korban sehingga tersangka sendiri dapat leluasa melakukan ruda paksa tersebut kepada almarhum Nia Kurniasari. Pelaku Indra Septiawan pun akhirnya dibekuk polisi di sebuah rumah kosong setelah pencarian selama 11 hari. Tentu saja, kisah pilu yang dialami Nia Kurniasari sang penjajah gorengan ini mengundang banyak empati masyarakat luas. Bahkan, makam Nia Kurniasari yang berlokasi tak jauh dari lokasi kejadian perkara ini kini ramai oleh para peziarah dan lokasi pemakamannya pun dijadikan lokasi syuting video klip. Tak hanya itu, nama Nia pun terabadikan menjadi nama jalan dan prasasti. Lantas, bagaimana keluarga menghadapi kehilangan almarhumah Nia Kurniasari? Dan bagaimana kontroversi pasca kejadian yang dialami? Saksikan di Jam Praktek. September lalu telah terjadi kasus asusila hingga korbannya merenggang nyawa dengan tragis. Yang menyayat hati adalah gadis belia ini tengah mencari nafkah untuk keluarganya. Nia Kurniasari menjadi korban asusila yang kini menyita perhatian publik dan juga bela sungkawa dari berbagai macam pihak. Kita undang inilah dia Asril, ayah almarhumah Nia, Ratu Givana, pendamping keluarga Nia. Assalamualaikum. Silakan. Selamat malam. Oke, kita sudah bersama Bapak Asril, ayahanda dari almarhumah Nia, ya. Dan ini eksklusif. Kita undang ke sini. Dan juga ada Ratu Givana, pendamping keluarga Nia. Dan Pak, saya mau nanya Pak Asril. Nia ini anak keberapa dari? Anak yang kedua. Berapa saudara dia? 4. Empat saudara. Ya. Nia tuh sehari-harinya selain sekolah bekerja juga dia ya? Di sekolah dia berjualan ya. Jual gorengan ya? Ya, jual gorengan dia menolong saya. Oke, Bapak juga jual gorengan bagaimana? Saya kadang-kadang jual durian, buah-buahan. Jual durian? Ya, jual semangka saya. Oke. Dan Nia ini membantu Bapak ya? Iya. Jual gorengan. Oke. Nah, info yang saya dapat, Bapak ini udah nggak tinggal lagi sama Nia katanya? Ya sekarang, ya enggak lagi apa. Oke, lalu yang memberi kabar ke Bapak kalau Nia ini meninggal gimana pada saat itu siapa Pak? Mamanya. Mamanya? Ya, Bu Eli. Bu Eli? Ya, jadi dibilangnya di teleponnya kan, Bang, anak kita nggak balik ya Bang. Udah mulai dari hari Jumat sampai sekarang. Sekarang udah hari Sabtu, udah malam Minggu gue bilang kan. Oke. Jadi ngapa nak kamu cari bilang. Mana tahu ada kadang-kadang ada di tempat temannya belajar dia kan. Udah ada dicari semua, ada bilangnya kan bahasa Minangnya dia. Ya. Jadi saya nggak enak pikiran saya lagi kan, saya kumpulkan kawan-kawan kan. Musyawarah lah saya nak balik gue bilang. Anak saya hilang bilang kan. Udah di tengah jalan, telepon sama Eli lagi. Udah jumpa anak kita nih terkubur dia bilang. Sudah ketemu anaknya. Ada jumpa, cepatlah sini udah jumpa dia bilang.
Jadi saya sampai di rumah kan, dia dibawa ke Padang di Pisum, untuk di Pisum. Jadi saya tunggu aja ada lagi datang mayatnya. Ya saya angkatlah ke atas rumah kan, rumah mamanya, rumah neneknya. Jadi saya tengok, rupanya apanya nih mukanya udah hancur, nggak kayak dia lagi kan. Jadi nggak sampai hati saya nengoknya kan. Anak bapak itu ya? Ya anak saya itu. Sininya apa? Enggak berbentuk ya? Nggak ada bentuk lagi, udah lubang sininya. Keluar darah dari telinganya. Masih mengalir darah itu. Masih mengalir. Ya, jadi Itu ketemu hari Minggu berarti Pak ya? iya. Minggu sore ya. Jadi di sininya Di apa? kepalanya, Hancur kepalanya nih. belakang kepalanya. Belakangnya nih hancur. Yang menemukan siapa pada saat itu? Yang menemukan Jenazah. kan hilangnya Jumat sore. Hari Sabtu itu mulai ditemukan petunjuk seperti ikat rambut, Ya, dapat sama apa namanya, Ikat jilbab, rambut, ya. sama Sandalnya. sendal, tempayan kue itu udah mulai ditemukan. Gorengnya itu Itu hari Sabtu. Kemudian Minggu sorenya hari Minggu dilakukan lagi pencaharian, mulai ada petunjuk di mana posisi almarhum dikuburkan. Nah, jadi sebenarnya saya dengar yang mengikuti petunjuk dan melaporkan adalah itu pamannya, namanya Ucu Yahya. Nah, paman dari almarhum Nia ini namanya Ucu Yahya. Dia yang melakukan pencaharian, mengajak masyarakat desa sampai dia yang melaporkan ke pihak berwajib. Oke, akhirnya yang ketemu itu kenapa pada saat itu? Ketemu itu Saat kubur di situ. saat ditemukan sebenarnya ada sebuah lubang. Nah di lubang itu awalnya anak kecil nih, ada anak kecil yang menemukan ikat rambut pertamanya, itu yang saya tahu, ikat rambut pertama, dan dari lubang itu ada tali rapiah ini ibaratnya muncul ke atas. Nah pas dilihat, digali, terlihatlah ini atas tangan. Nah karena masih masyarakat desa yang melihat itu, akhirnya dipanggil polisi, baru dilakukan penggalian dan diotopsi. ya. Ada firasat nggak Pak waktu ketemu Niat? Ada firasat nggak? Ada. Seminggu sebelum kejadian ini saya bermimpi nampak dia pakai baju hitam, celana hitam kan. Kok sih saya tanya dia, kok hitam semua baju anak ayah pakai, bilang kan. Jadi dia diam aja, diam tuh saya kejar ya kan. Saya mau ambil dia, saya terbangun lagi. Itu aja, nggak jadi. Itu firasat Bapak ya seminggu Itu aja, iya. Nggak jadi saya pegang dia. Antara saya udah terbangun kan. Niat tuh anaknya pendiam apa suka cerita sih Pak? Dia nggak mau, dia cerita banyak tuh nggak mau dia. Emang seperlunya aja ya? Ya, yang apa aja, apa yang kita tanya itulah dijawabnya, apa adanya dia. Sosok yang bagaimana Nia menurut Bapak? Bapak ingat gitu, Nia anaknya seperti apa? Kalau dia tuh patuh sama orang tua dia, walaupun kita marahkan dia diam aja, nggak apa dia, nggak ada membentah dia. Oke, nah Ratu Givana ini adalah termasuk seseorang yang memberikan perhatian ya dan juga donasi bantuan terhadap keluarga almarhumah Nia ya. Ini gimana? Awalnya gimana? Kamu dengar cerita ini terus kamu ngubungin mereka apa? Iba ataupun perhatian adalah dengan kondisi mereka. Kondisi mereka di mana Nia ini semasa hidupnya ini besar cita-citanya untuk keluarganya. Satu yang terucap sebelum almarhum meninggal, Bu nanti aku pengen bangunkan ibu rumah yang layak. Ke ibunya nih? Ke ibunya. Kenapa? Karena selama ini almarhum ini dia cukup punya andil membangun rumahnya dari papan ya. Kadang-kadang dia jualan durian, misalnya dapat berapa rupiah, berapa juta dia belikan papan. Itu sama-sama dia bangun, Nia dengan bapak ya, sama-sama membangun lah. Yeah. Jadi yang membuat saya adalah bersimpati, saya memberikan beberapa donasi dan bahkan juga dia punya adik namanya Mayang yang paling kecil dan hampir mirip dengan almarhum Nia. Saya punya cita-cita besar adalah untuk menyekolahkan Mayang, insya Allah menjadi seorang dokter. Jadi yang membuat saya simpati besar ke mereka adalah dengan kondisi mereka yang saat itu.
dan saya pun memberikan dalam bentuk donasi adalah yang bisa mereka rasakan saat itu. Nah, karena dari pendonasi lainnya juga alhamdulillah ya, saya berterima kasih pada sahabat netizen Indonesia, dari hasil donasi kalian bisa terbangun sebuah rumah sesuai dengan cita-cita Akhirnya sudah terbangun rumah nih. Akhirnya alhamdulillah sudah terbangun sebuah rumah dengan 3 kamar. Sudah jadi Sarah? Udah mungkin udah 90%, tinggal finishingnya aja. Yang lain udah semua, tinggal ngecat aja. Jadi ini saya sekali lagi berterima kasih yang sangat besar untuk kalian, karena dari jasa kalian lah cita-cita Nia tersampaikan untuk ya, punya sebuah rumah mewah untuk ibu. Ada satu rumah ya. Sudah 100 hari ya, Ya. Tanggal 17 itu 100 harinya. 100 100 hari. harinya. Alhamdulillah. Kita lihat. Tak terasa 100 hari sudah Nia Kurniasari berpulang. Bersamaan dengan rampungnya rumah baru Nia, pihak keluarga pun menggelar tahlilan dengan mengundang warga dan menyiapkan berbagai hidangan. Nah, sosok Nia juga masih lekat di ingatan keluarga dan sahabatnya. Dan bagaimana sosok Nia di mata mereka? Sahabat, keluarga, pemilik gorengan yang almarhumah jual. Ini dia. Mati Kifli itu kan Kifli itu dari kecil tuh kan kayak nggak ada dikirim uang sama ibu gitu kan. Terus kayaknya nih ngomong sama ibu, Bu, adik kita tuh nggak pernah dapat uang dari kita. Kalau ibu nggak bisa ngasih, biarlah Nia yang ngasih katanya. Jadi setelah berkontek-kontekan gitu kan, kayaknya sering ngirim uang sama Kifli. Ngirim uang, ngirim voucher gitu. Kadang chatan, video call. Kalau video call paling cuma nanya kabar. Mau nggak ke kampung katanya kan, kakak sekolahin lagi katanya kan. Biar kakak yang nanggung adik katanya kan. Cuman awalnya nggak mau nambah susah Kak Nia lagi. Gorengan tahu gitu. Shock, nggak nyangka kalau Nia itu nggak ada lagi gitu. Biasanya dari Tamarini berempat di rumah gitu kan. Nggak tahu di sini, bahagianya di sini gitu. Dia baik, terus tekun, nggak maluan anaknya. Makanya dia semangat gitu menjual punya saya gitu. Kadang kalau dia bawa 100 biji gitu kan, nanti bisa dia tuh dapat uang itu 30.000. Di mata Aca Nia tuh anaknya gigih Kak, pekerja keras. Misalkan contohnya Nia mau tanding silat, pasti Nia bakalan usahain minimal dia usahain untuk pendaftaran dulu. Kalau untuk makan atau belanja pasti Nia mikir belakangan gitu. Yang penting Nia bisa ikut lomba gitu. Nia pintar Kak. Kayak untuk matematika, kimia itu Nia paling, di antara kami Nia lah yang paling keren gitu. Nah, dari tragedi Nia ini banyak sekali orang yang datang berkunjung ke makam bahkan rumah dari almarhumah Nia. Seperti apa kondisi makam? Terakhir ini kita lihat. Tragedi yang menimpa almarhumah Nia Kurniasari menyisakan duka yang mendalam bagi banyak orang. Iya, seusai kasus hilangnya Nia yang kemudian ditemukan dalam kondisi tewas mengenaskan, banyak orang simpati dan memberikan doa dengan mendatangi makam gadis penjual gorengan tersebut. Alhasil, makam Nia kian menjadi daya tarik warga sekitar maupun wisatawan mancanegara. Kenapa Bapak mau datang berziarah ke makam almarhumah Pak? Ya karena gimana ya, memang susah untuk diungkapkan. Karena jarang-jarang yang kejadian seperti ini gitu. Dan hati pun tergerak untuk datang, walaupun kita nggak saling kenal atau apa kan. Cuma keinginan tuh udah terlalu seakan-akan merasa terpanggil gitu.
Selain menjadi lokasi wisata, kunjungan yang ramai ini juga memberikan dampak positif bagi ekonomi masyarakat di sekitar pemakaman. Banyak warga yang menjual makanan ringan dan minuman untuk memenuhi kebutuhan para peziarah. Ibu mau tanya, ibu-ibu ini berarti jualan dari setelah ramai makamnya kah apa dari dulu nih? Setelah ramai, Setelah ramai. iya setelah ramai. Setelah ramai nih Bu peziarah, omset ibu Pak rame-rame ini berapa satu hari? Iya, Satu hari. iya. Rata-rata ya peziarah berapa banyak Bu satu hari ketika weekend? Kalau hari Minggu ribuan Ribuan. sampai 5 ribuan. Kalau hari Minggu. Paling jauh dari mana Bu ini? Ada dari Aceh, dari Bengkulu, Malaysia, dari Jambi. Pokoknya Sumatera Barat lengkap ke sini semuanya. Nah, tapi ada yang bilang juga katanya makamnya Nia ini wangi. Bener nggak Pak? Wangi itu lantaran orang banyak bawa bunga di sana. Oh jadi Tentu ada minyaknya. Bukan kita tidak boleh kita apa kan. Saya apa adanya saya bilang. apa adanya. Benar Pak, bagus Pak. Memang mungkin karena wangi, banyak yang bilang kan aneh-aneh. Biara terus kasih bunga ya wangi otomatis Tapi ya Pak. ya, karena iya. bunganya itu ya Pak ya. Ya kadang-kadang minyak wangi itu kan kadang tertumpah di situ. Akhirnya banyak dikait-kaitkan dengan ini cerita ini. Apa Pak yang cerita-cerita yang orang akhirnya Suka cerita gitu Pak di dekat. makam ini ya, kenapa kita ada nggak makam yang dia beredar gini. isu-isu gitu? Ada pula yang menyanyi di kuburan itu kan. Nah, itu saya kan itu memang saya larang itu. Ya ada sempat orang yang buat video klip ya. Iya. Tiba-tiba di kuburannya Nia, di makamnya Nia buat video klip dan tanpa izin keluarga ya. Ya itu saya menangis tuh keluar dari mata saya kan. Saya, Apa yang Bapak rasakan pada saat itu Pak? ya nggak enak aja saya di pusara kan. Kita menyanyi apa segala macam. Orang mendoa kan. Ini nyanyi buat video klip lagi ya. Ya jadi enggak apa aja saya rasanya. Nah memang benar selain makamnya yang ramai peziarah sekarang bahkan sempat dibuatkan tugu, Iya. jalan dan musola. Ya, Ya, kita lihat dulu tayangannya. Ya. ya. Kepergian Nia Kurniasari belum juga pudar dari tangisan keluarga, namun banyak kontroversi yang bermunculan setelah kasusnya terungkap. Untuk mengenang Nia, jalan yang dilalui gadis penjual gorengan sebelum dihabisi secara keji ini dijadikan nama jalan oleh warga sekitar. Nampak juga sebuah prasasti peringatan yang dibangun di area makam Nia hingga menuai banyak pro kontra dari netizen. Tak sampai di situ, di depan rumah almarhumah juga sedang dibangun musola atas nama Nia Kurniasari. Yang terbaru, salah satu produser mengangkat tragedi mengenaskan tersebut ke layar lebar. Namun yang paling membuat resah yaitu salah satu musisi asal Minangkabau, Sumatera Barat melakukan proses syuting pembuatan video klip di makam almarhumah Nia. Apakah aksi-aksi ini sudah mengantongi izin dari pihak keluarga? Gimana Pak komentar Bapak sampai akhirnya dibuatkan tugu atau prasasti Pak? Ya kalau tugu itu bagus tuh untuk apa kan bisa diingat orang, dikenang orang kan itu. Kalau itu enggak. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah ya. Insya Allah orang baik jadi Iya. orang Untuk mengenang. Ya, atau mengingatlah masa apanya nantinya kan. Tapi Pak, siapa yang buat prasasti itu? Oh itu apa donasi aman dia kayak- juga itu. Pendonasi kayaknya Pendonasi Pak. ya juga, Pendonasi, cuman, cuma ya. dengan izin keluarga. Izin keluarganya, izin Datuk Wandi namanya. Iya, cuma siapa tuh yang buat orangnya? namanya Pak siapa ya Pak Joni ya Pak Ya, Jon ya, Pak Joni ya. Pak Joni. Pak Joni. Cuma yang kita sayangkan begitu prasasti itu dibangun di situ oleh si pendonasi tiba-tiba dicabut. Ya, dilarang. Sama siapa yang larang? Oh, yang punya tanah. Ya, kalau pertamanya iya Dari- punya tanah. Dia kan minta izin dia punya tanah dekat dia kejadian tuh. Iya, iya. Jadi nggak boleh, makanya dibawa ke makam dia. Jadi maksud Pak Asril ini pertama prasasti itu ada di tempat Nia pertama ditemukan. Ah, Oh, ditaruh situ. Jadi nggak boleh. jadi tanahnya itu adalah milik si tersangka, milik si pelaku. Ya, Oh tanahnya ini si pelaku ini Si nih. pelaku Ya. punya Jadi orang kuburin, tuanya. Ya. kawin tempat situ. ya makanya kubur di situ. Oh habis itu dia nggak terima loh udah anaknya Tanah bapaknya. lakuin itu juga ya kan. Ya tanah bapaknya. Jadi si bapaknya si pelaku ini melarang jangan sampai ada prasasti di kebun saya. Di mana tanah pelakunya saya. adalah anak mereka sendiri. Betul. Ya. Nah, Ya semoga akhirnya- pelaku diberikan hukum yang setimpal
dan semaksimal mungkin. Nah akhirnya dipindahkanlah tugu tersebut ke makamnya. Setelah di makam, di sini juga masih terjadi pro dan kontra. Sekarang saya dengar taruh di rumah. Kan ada jalan juga ya Pak ya, Ya, di situ ada ada jalan Nia Kurniasari. Ya jalan itu kan dulu jalan kecil. Ya. Sekarang mau dibangun, mau dibesarkan, makanya dibuat nama anak saya kan. Jalan Kurnia. Jalan Nia Nia Kurniasari. Ya. Oke, pembicaraan kita pada malam hari ini soal almarhumah Nia masih akan berlanjut lagi. Saya punya pertanyaan yang ingin sekali saya tanyakan. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Jam Prak. Syukuri apa